Halo Sobat Retro, balik lagi di channel Malik Selatan Jakarta. Kali ini gua mau memperkenalkan pada kalian mobil yang harganya sekarang kisaran LCGC bekas. Dan ini bisa jadi salah satu pilihan yang worth it buat kalian yang ingin pertama kali membeli mobil. Ini dia, Civic Vario tahun 96. Guys, Civic Vario ini kenapa harus jadi pertimbangan buat kalian yang pertama kali mau beli mobil? Karena mobil ini harganya sekarang sudah seharga LCGC. Dan harganya susah turun, men. Gue punya pengalaman, dulu gue pernah mencoba untuk hunting-hunting mobil ini. Di tahun 2013, harganya kisaran 60 juta. Dan sampai sekarang masih tergantung kondisi dan paling rendah masih sekitar segitu. Gak turun-turun, bos. Parah ini mobil. Mobil ini desainnya timeless banget. Dan pertama kalinya Honda menerapkan VTEC di jajaran line up di Indonesia dan di beberapa negaranya pertama kali di Vario ini. Bahkan di tahun 96 jenis Accordnya pun belum pakai VTEC. Tahun 96 Cielo belum pakai VTEC, dia udah pakai VTEC. Gokil nggak tuh, men? Oke Sobat Retro, sekarang kita bahas kondisi nih ya. Ini mobil full ori, kilometer baru 45.000. Kita bahas nih. Untuk cat, dia ada sedikit-sedikit lecet pemakaian, lecet-lecet kuku, tapi belum pernah diperbaiki sama sekali, full. Jadi kalau lu lihat sekilas, gila ini masih bagus banget, men. Kalau deketin, cat-cat pinggirannya pun itu belum ada botak-botaknya, men. Masih bagus. Jadi mobil ini kayaknya sih nggak pernah kejemur kayaknya ya. Disimpan di tempat yang tertutup. Oke, nih lampu masih bawaan orinya. Grill semuanya ini masih bawaan ori. Sayangnya di bagian bumper dia nggak ada fog lamp. Itu aja. Kadang karena kalau kita di jalan di ganggang gitu ya, di ganggang yang agak kecil ada orang gitu. Biasa kan kita agak sopan kecilin lampu. Jadi kita cuma bisa mengandalkan lampu kecil ini, men. Kita nggak bisa pakai fog lamp buat nerangin aspalnya, nerangin jalan. Sayangnya di situ aja, tapi zaman dulu memang fog lamp belum terlalu diprioritaskan untuk ada di mobil. Bahkan di mobil sekarang pun, tipe-tipe line up yang rada bawah, itu biasanya nggak pakai fog lamp. Belum dapet. Nah Sobat Retro, kalau kita lihat kap mesinnya, ini kap mesinnya itu udah ngikut zaman-zaman kekinian. Yang ada lakukannya, fungsinya buat kasih aliran angin, supaya mobil lo downforce-nya lebih bagus. Jadi ini mobil sebenarnya ya, kalau kita inget-inget tahun 96, mobil ini tuh udah melebihi dari zamannya waktu didesain. Jadi bisa dibilang kenapa dia menang ya, mungkin karena desainnya bener-bener menyenangkan sih dilihat, men. Menyenangkan dengan mika yang bening gitu ya. Mobilnya rada pipih gitu. Dan warna ini jarang loh di marketplace. Gue dulu kan, gue udah bilang tadi, gue dulu tuh sering nyari ini. Lihat-lihat, cek harga. Harganya kagak turun-turun. Dan warna yang ini termasuk jarang. Ini kalau di tempat terang, warnanya tuh orange. Tapi kalau di tempat yang rada gelap, warnanya jadi seperti merah marun. Pertama kali gue lihat aja ini, merah marun. Ternyata, begitu cahaya terang, orange, men. Keren ya? Kayak yang gue bilang tadi, ini mobil full ori, men. Kita lihat. Nih, bannya. Ini bannya masih ori, masih ada dopnya, empat-empatnya lengkap. Tapi sebenarnya dopnya ini dicari juga nggak terlalu susah sih, men. Nggak terlalu susah. Untuk bannya, dia pakai Bridgestone 185/60 ring 14. Untuk dari depannya kita lihat gini ya, masih oke, masih proper. Tapi di bagian belakang itu kelihatan sih, kalau bannya tuh rada masuk. Nah, mobil ini dengan desain begini, termaksud yang punya potensi besar untuk kita modifikasi. Salah satunya di bagian ban. Kalau dikasih ban yang lebih lebar, ganteng, men.
Nah sobat retro, di bagian samping, lampu sen samping udah ada, tapi nggak di sini, adanya di sini men. Belum ada lah ya, zaman dulu tuh belum, lampu sen belum terkenal ada di sini tuh belum men. Nah ini fendernya nyambung sama body dan ini keras dan ini no dempul loh kan. Gue bilang ini ori men, iya kan. Spionnya bentuknya gini, cukup minimalis, tapi dari dalam itu bisa terlihat dengan jelas loh. Bingung ya? Nanti kita bahas itu lebih lanjut. Nah ini list bodinya, karet-karetnya, semuanya masih ori, masih bagus banget. Ini bagusnya bagus banget men. Kayak hasil restorasi, tapi ini ori, bukan restorasi ya. Nah ini door handle ya, manis banget tuh. Mewah, tapi bukannya sampai gimana gitu ya. Enak dilihat mata. Nah ini list body, bawah semua sampai spakbor semuanya rapi men. Ini bener-bener baru. Gue sih ngiler men. Kameramen kita Yogi, bener gak Gi? Lu sempet bilang nggak bisa berhenti nge-shoot mobil ini, bener gak? Ini gila men, bikin ngiler banget. Nah sobat retro, sekarang kita ada di bagian belakangnya. Gue bukannya mau membandingkan dengan LCGC, dengan cara head to head, bener-bener head to head gitu ya. Tapi kita ngomong range harga nih ya men. Dengan harga LCGC bekas sama ini yang bekas, ini harganya hampir sama LCGC bekas yang tahun-tahun muda. Salah satunya adalah ini men. Dia udah punya defogger. Tahun 96 udah punya defogger loh. Emang sih ini line up-nya di atas pasti, jauh di atas LCGC. Tapi kalau kita mau mempertimbangkan dengan budget yang ada, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan kalian dibanding kalian ngambil LCGC. Karena LCGC harganya akan turun terus. Sedangkan ini harganya stuck men. Jadi seenggaknya lu bisa dapat untung pakai, sebutan orang-orang Indonesia tuh. Untung pakai men. Oke, sekarang kita buka nih ya bagasinya. Tuh men, gokil gak? Rapi banget, bagasi clear banget. Bahkan ini yang biasanya kepentok-kepentok sama barang, kalau kita keluarin barang, ini masih tergolong rapih banget dan bagus banget. Bagasinya gede loh, ini gede banget men. Koper medium bisa muat 2 biji mungkin ya, dan beserta barang-barang yang lain gitu ya. Masih, ini bagasinya dalam sih. Untuk ukuran mobil yang compact, ini gokil men. Nah ini perbedaannya sama yang nanti selanjutnya sesudah facelift ya. Ya ini lampunya masih burem. Kalau yang terbarunya facelift ya, itu lampunya udah bening seperti yang di depan. Nah sekarang kita masuk men. Nah kita udah masuk nih. Gue bukan mau compare lagi, sekali lagi gue bilang maksudnya bukan mau LCGC nggak enak, ini enak, enggak men. Kita ngomong masalah range harga aja. Jadi untuk kalian yang mau pertama kali membeli mobil, sekali lagi gue bilang, mobil ini wajib dipertimbangkan. Karena ya lu lihat men, ini posisi duduknya PW banget men. Dari depan kelihatannya kecil, ditambah lagi dia ada kap mesin yang cukup panjang, bagasi, dan ini masih lega banget men. Gokil ya. Wajar sih dia bisa menang Japanese Car of the Year. Gokil sih. Ini joknya empuk banget men. Empuk parah. Terus ditambah lagi dia ada armrest. Gokil ya. Kalau lu berdua doang, wah ini PW men. Ini parah sih, enak banget. Enak banget. Coba gue duduk tengahnya nih men. Nah ini dia ada jendulannya. Tapi ya cukup rendah gitu ya. Kalau gue duduk sini pun, lah ini tengahnya malah lebih tebal men, yang di bagian tempat ada armrestnya. Ya tengahnya rada sempit sedikit. Tapi masih oke loh. Walaupun paha nggak tersangga dengan baik ya. Menurut gue paha nggak tersangga dengan baik gitu. Tapi kita nggak pegel loh. Ini empuk enak parah. Dan ini motif aslinya ya. Bludru begini. Bukan sarung jok. PW parah men ini. Gila enak banget. Nggak nyangka belakangnya tuh bisa sepanjang ini, selega ini gitu ya. Ini posisi duduk gua, ini posisi duduk Yogi kameramennya. Dan lega banget men, parah. Ntar kita duduk di bagian Yogi deh. Ini juga cukup amazing men. Nah ini sama
Bludru juga ngikutin ini. Door trimnya. Bolong. Armrestnya tuh. Bolong. Kita bisa pegangan begini atau kita bisa pegangan begini. Di sini power window. Enak sih men. Kayak berasa duduk di SUV loh begini. Beberapa Jeep tuh kan pegangannya begini. Enak banget. Gokil ya. Interior juga rapi banget men. Ke belakang juga lega banget. Headroomnya juga enak banget. Enak sih, parah. Kita ke depan nih. Ke tempat penumpang sebelah kiri. Oke, Sobat Retro. Sekarang udah duduk di bagian depannya. Tapi di sebelah kiri. Tumben nih gue duduk sebelah kiri. Karena ini legroomnya amazing banget, men. Tuh. Ini masih posisi duduknya kameramen kita, Yogi. Dan di belakang space-nya masih sama kayak tadi. Belum dirubah-rubah. Tuh men. Selonjor banget, lega banget. Bahkan kalau kita begini aja, ini tuh masih lega men. Dashboardnya tergolong rendah ya. Tuh. Gokil men. Bisa diatur. Bisa lebih rebah men. Dan ini joknya enak banget loh. Bener-bener enak. Nih, ini masih rapi. Lihat, ini biasa diinjek-injek loh sama orang. Masih rapi banget. Ini mobil tergolong rendah. Tapi kita nggak berasa kayak duduk bener-bener deket sama aspal. Terasanya masih sedikit tinggi gitu ya. Ya nggak nyangka sih. Dan pilar A ini kecil banget. Sekarang kita coba deh ke posisi berkendaranya ya. Oke Sobat Retro, sekarang kita di bagian posisi berkendaranya. Kita bahas dulu beberapa interiornya ya. Yang penting gitu ya. Karena sudah mengikuti mobil-mobil zaman sekarang. AC, semuanya lengkap gitu ya. Bahkan ada pengatur arah semburan, jadi ini bisa jadi berfungsi sebagai defogger juga. Bisa jadi kita bisa tetap dapat AC, tapi di sini ada lubang lagi bisa buat kaca kalau kaca berembun. Ada jam, nih jamnya gokil banget. Ini masih full ori ya men. Head unitnya masih Alpine, full ori, belum pernah diganti dan masih nyala ya. Dan pengatur arah semburan nih men. Ini dipencet-pencet men. Jadi pencetannya cukup halus gitu ya. Enak loh dipencetnya. Terus ada pengatur AC 1, 2, 3, 4. Lalu suhunya masih mechanical begini. Dan ini masih asik banget gitu ya. Terus apa lagi? Oh ya. Nih, di bagian penumpang tenang men. Udah ada kaca buat ngaca men, ya kan? Oke, sekarang kita bahas posisi setirnya. Ini setirnya enak banget digenggam men. Jaraknya pas gitu ya. Dan dashboardnya masih ngikutin dashboard Honda zaman dulu. Bukan yang Honda zaman sekarang kayak posisinya tinggi banget. Kita sampai ngeliat jalan tuh sampai begini. Enggak men. Ini bener-bener pas semuanya. Dashboardnya rada rendah. Nggak terlalu banyak makan space. Pilar A kecil banget. Tergolong kecil banget ini pilar A. Dan pedal-pedalnya men. Ini buat di hill end tuh atau lo buat blipping-blipping, buat rev matching ini enak banget parah. Nah, jarak persneling ke setir itu pas banget men. Jaraknya. Jadi enak banget. Nah, dia dapat box lagi. Lalu di sini penyimpanan terbuka. Nah, zaman dulu nih men. Tuh. Ada asbak ya, Bos. Lighter masih ada. Kalau sekarang di beberapa mobil tuh lighter gini udah nggak dapet men. Jadi dapatnya itu cuma ya udah cover aja supaya nggak bolong. Parah ya. Ini mobil keren banget men. Timeless sih desainnya, bener-bener timeless. Parah. Nah ini di bagian pintu, power window, autonya di sini. Yang lain normal semua, tapi kita bisa kendalin semua dari sini. Ada side pocket, speaker. That's it, udah. Simple, nggak aneh-aneh, nggak berlebihan, nggak macem-macem, udah gitu aja. Dan ini masih rapi banget men. Pilar A, pilar B, pilar C, rapi semua, karet-karetnya rapi semua dan ini masih ori, parah. Nah ini spionnya men, lo udah bisa atur secara elektrik, secara auto dari dalam. Pengaturan kacanya aja, tapi bukan buka tutupnya masih pakai otot. Sekarang kita ke bagian mesin. Sobat Retro, sekarang kita buka kap mesinnya. Yoi. Mesinnya padat guys. Mesinnya padat.
ruang mesin penuh. Nah, mobil ini dibekali dengan mesin D16. Horsepower-nya kira-kira di 118 horsepower. Torsinya di 144 Nm. Tapi inget men, bobot mobil ini cuma 1100 sekian kilogram. Jadi beratnya pun mirip-mirip LCGC. Yang LCGC itu rata-rata di bawah 1000 sedikit atau di atas 1000 sedikit. Mesinnya 1600 cc. Gokil ya. Kalau lu pikir-pikir torsinya 144 itu kira-kira kalau mobil sekarang mungkin sevelos. Jadi tenaga velos masuk ke sini men. Dan ini beratnya cuma 1100. Gokil ya. Udah pakai VTEC men. Itu yang tadi gue bilang. Ini pertama kali mobil Honda pakai VTEC. Cuma bukan VTEC ya, termaksud LED. Dia ada di 5500 RPM. Jadi ya kayak BMW kemarin harus rada berani sedikit bejeknya kalau lo mau rasain sensasi VTEC-nya. Putaran mesinnya udah terasa dari bawah. Di atasnya VTEC bekerja. Jadi penuh terus dari RPM bawah sampai RPM atas. Kita nyalain mesinnya. Ini mesinnya masih halus banget. Oke Sobat Retro, sekarang kita jalan. Ya kan? Tadi gue lupa bilang loh, ini dashboard semuanya soft touch loh. Gokil ya men. Soft touch bos. Parah. Oke kita jalan ya sekarang ya. Kita bahas nih. Posisi nyetir yang pertama, tadi gue bilang visibilitas semuanya terlihat dengan jelas. Kaca spion tengah yang kecil, itu juga terlihat jelas ke belakang semuanya. Semuanya terpantau. Spion kanan kiri terpantau jelas walaupun spionnya bentuknya rada kecil. Gokil sih ini. Pantas dia menang Japanese Car of the Year sih. Dengan desain yang sangat compact, semua yang lu butuhin ada di sini. Kecuali cup holder. Itu aja men. Oke. Nih, kita rasain impresi berkendaranya ya men. Yang pertama, itu joknya supportnya enak banget. Pas gitu ya. Jarak kaki, jarak tangan, itu semuanya pas. Ini enak banget buat perjalanan yang rada jauh juga enak nih. Bantingannya juga semuanya enak gitu ya. Body rollnya tergolong minim. Radius putarnya tuh. Gokil men, ini kecil banget radius putarnya. Walaupun sedan gitu ya. Radius putar kecil sih. Lalu kita bahas si perpedalan ini. Untuk pedal-pedal ya, ini semuanya enteng, termasuk kopling. Koplingnya itu hampir nggak ada rasa begitu lu injek. Dan begitu lu tahan kopling, nggak langsung lu lepas gitu ya. Nendangnya itu hampir nggak ada rasa, jadi kayak lu nggak nahan apa-apa men. Cuma kayak kaki lu nggak lu angkat full aja, udah. Enak banget men. Buat jalan santai di kecepatan 40, nggak endut-endutan, bisa di gigi 4, nggak ada ngelitik. Enak banget, ini jenis mobil manual yang nggak bikin capek sama sekali. No effort men buat kendara ini. Enak banget. Gigi 5 aja bisa 40 men. Cuma 40 ya ada sedikit ngelitik. Kalau di gigi 5. Oke, nah. Tuas persnelingnya guys. Ini bikin edik sih. Enak banget. Tiap lu oper gitu ya. Gigi 1, kedua, masuk gas, masuk gigi 3, itu semuanya lu bisa oper tanpa melihat gitu ya, tanpa mengira-ngira gitu ya. Jadi presisi banget tuas persnelingnya, tapi empuk banget setiap lu pindahin. Enak ya, enak banget loh ini mobil. Gue ngiler loh sama ini mobil parah men, enak banget. Dan konsumsi BBM ya, ini irit banget men, irit banget. Apalagi kalau lu main RPM rendah, oper gitu ya. Parah sih men, irit banget. Nah men, gue balik lagi ke perpedalannya nih. Ini perpedalannya ya, untuk di rem dan di gas, itu jaraknya cukup deket. Jadi kalau lu mau sedikit heel and two gitu ya, buat rev matching, sekedar rev matching ini enak banget, udah pas gitu ya. Enak sih buat lu mainin gitu. Cuma di bagian remnya itu kita harus cari itu jarak antara kita mau rem halus dan rem akurat. Karena ini remnya terlalu sedikit jarak buat lu cari halusnya gitu ya.
Jadi remnya tuh terkadang kalau lu belum terbiasa kayak lu kebanyakan ngeremnya, ngik gitu, kayak begitu. Kadang. Tapi kalau lu udah terbiasa nanti tetap enak, normal aja gitu. Sekarang kita coba gas ya, men. Pengen coba VTEC-nya deh. Wow, gampang banget spinnya. Enak loh, men. Enak loh, men. Tenaganya instan banget, men. Parah, men. Dan tadi gue nggak sengaja ngelewatin red line, ternyata kita bisa nyentuh ke red line-nya. Sampai 7.000 lebih, itu bisa. Cuma red line-nya itu ditaruh batasnya di 6.800. Kira-kira segitu. Tapi kita bisa 7.000 lebih dikit bisa loh, men. Gokil. Dan ini kan mobil masih ori. No modifikasi gitu, mesin semua masih ori normal. Ternyata memang bisa begitu, men. Jadi pabrikannya itu sedikit menipu kita, men. Supaya kita pakai mobilnya lebih awet kali ya, lebih halus kali ya. Cuma kalau Honda gitu ya, kalau kita mau performance ya, kita bakal ketagihan tuh. Ngegas dalam gitu ya, RPM tinggi-tinggi supaya kita bisa denger VTEC ya, men. Karena orgasmnya enak banget, parah. Nih. Dengan tuas transmisi yang kagak quick shifting gitu ya, gue tetap bisa quick shifting loh. Karena saking enaknya, saking akuratnya si tuas persnelingnya. Gokil ya. Gokil loh, men. Ini enak banget di mobil. Body rollnya juga minim banget. Handlingnya enak banget gitu ya. Cuma kalau kita bandingin sama Civic yang sekarang, sensasinya bakal beda. Karena mobil ini menurut gue bukan tipe sportnya dari Honda. Yang biasa Honda tuh kalau tipe sportnya, tipe sportinya gitu ya. Kalau lu mau sedikit-sedikit ugal itu adanya di Civic. Di sini enggak, men. Di sini enggak. Bukan yang power gila-gilaan gitu. Tapi lu tetap bisa ngerasain begitu lu lagi kecepatan tinggi. Jadi menurut gue ini mobil lebih ke versi lightnya dari Accord. Gila, men, ini mobil enak banget sih. Jadi kalau kalian lagi pengen cari mobil pertama untuk kalian, ini mobil wajib dipertimbangkan dibanding kalian beli LCGC yang second gitu ya. Ini wajib banget dipertimbangkan karena harganya juga stabil, udah nggak turun-turun lagi. Dan lu dapet ya dengan duit kisaran harga LCGC bekas, kalian bisa dapet yang lebih dari LCGC gitu, men. Dan untung pakai, ya kan? Gue pengen coba lagi, men. Tuh, remnya tuh kadang rada kebanyakan gitu ya. Karena remnya tuh sensitif banget, men. Kayak mobil pakai BA, brake assist gitu ya. Cuma kalau mobil-mobil sekarang yang pakai brake assist kan biasanya remnya lebih berat. Gitu, tapi lu injek sedikit, dia langsung rem tuh. Akurat. Kalau ini remnya rada enteng. Jadi kayaknya lu berasanya bakal nginjek kebanyakan terus gitu. Jadi mesti bener-bener halus banget ngeremnya kalau kalian nggak mau ada downforce ke depan gitu. Berasa maju ke depan gitu. Kita gas lagi ya. Gila, gigi duanya aja masih spin loh. Gua oper keduanya masih spin, men. Gila sih ini mobil, mesinnya responsifnya gokil, men. Kalau mau dapat traksi yang enak, kayaknya perlu ganti ban yang lebih premium, men. Yang gripnya lebih enak. Itu baru spin-spinnya hilang tuh kemungkinan ya. Hilang di gigi 2 tuh bisa hilang. Kalian bisa langsung dapat grip yang optimal. Tapi gue menikmati dengan ban yang begini aja, men. Karena enak aja, keren denger suara spinnya, denger suara VTEC-nya. Asik, men. Gokil. Sayangnya, ini mobil udah laku. Jadi, kalian kalau pengen mobil yang kayak gini, lagi DM aja ke kita, siapa tahu kita dapat, nanti kita kabarin kalian. Atau kalau kalian berminat gitu ya, coba cari-cari di marketplace, cari aja yang bagus-bagus. Memang kalau yang bagus biasanya harganya agak tinggi, men. Tapi ya dapetnya kayak gini, men, kayak gue pakein, puas banget, men. Ya kan? Bensin semua masih bagus. Nggak ada masuk ke dalam kabin gitu ya, bau-bau bensin gitu ya, walaupun lu bejek gitu ya. Interior rapi, semua rapi, tinggal pakai gitu ya.
cari aja, kemungkinan dapat gitu. Karena masih banyak kok orang yang merawat Vario dengan baik tuh, banyak banget men. Oke, so jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya. Jadi kalau kita keluarin video terbaru, kalian tahu. Jadi kalau kalian lagi berminat ngincer-ngincer mobil-mobil yang klasik-klasik tapi rada murah harganya juga bisa bertahan, bisa jadi mobil pertama buat kalian atau mobil pertama untuk anak kalian. Jadi kalian tahu tuh nanti kita keluarin video kira-kira cocok gak sama kebutuhan kalian. Oke, ingat men, yang klasik lebih asik. Bye.